Selamat malam pemirsa Akademi News. Bersama saya Ahmad Abuzar kembali hadir untuk menyapa Anda dalam program Laporan Pekan yang menampilkan beragam aktivitas akademik dari kelas KPI 5D di Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya akan menyajikan berita yang tajam, aktual, dan terpercaya setelah yang berikut ini. Pemirsa, pertemuan yang berlangsung pada Selasa 14 Oktober 2025 ini menjadi salah satu sesi yang paling menarik UTM semester 5. Melalui pemaparan kelompok 4, mahasiswa diajak untuk memahami bagaimana perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar terhadap publik jurnalisme. Kini muncul dua bentuk jurnalisme yang menjadi fokus utama kajian, yaitu jurnalisme data dan jurnalisme investigasi. Keduanya memiliki peran penting dalam menjaga transparansi publik, tetapi juga menghadirkan tantangan etis dan hukum yang tidak sederhana. Jurnalisme data memanfaatkan angka, dataset, dan analisis digital untuk menemukan pola dan fakta tersembunyi di balik fenomena sosial. Sedangkan jurnalisme investigasi berfokus pada pengungkapan kebenaran tersembunyi yang seringkali melibatkan resiko dan keberanian moral dari seorang penulis. Dalam pemaparannya, kelompok 4 menjelaskan bahwa kedua jenis jurnalisme ini memiliki landasan hukum yang kuat, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E dan 28F tentang kebebasan berpendapat dan hak memperoleh informasi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tahun 2022. Melalui regulasi tersebut, jurnalis memiliki kebebasan untuk mencari dan menyebarkan informasi, namun tetap untuk tunduk pada batasan etika dan hukum yang berlaku. Dalam jurnalisme data, tanggung jawab utama terletak pada keakuratan dan transparansi data. Jurnalisme harus mampu memverifikasi sumber, menjaga privasi, dan tidak manipulasi angka untuk mendukung narasi tersebut. Setiap data yang dipublikasikan harus disertai konteks dan metodologi yang jelas agar tidak menyesatkan publik. Sementara itu, dalam jurnalisme investigasi, aspek ketika dan hukum lebih berfokus pada perlindungan narasumber, verifikasi bukti, dan keseimbangan berita. Seorang jurnalis investigasi tidak hanya dituntut untuk berani, tetapi juga harus berhati-hati dalam menggunakan metode peliputan yang tidak melanggar privasi atau melanggar hukum. Kelompok 4 juga menyoroti tantangan baru di era digital, mulai dari manipulasi data, disinformasi, hingga fenomena clickbait journalism yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap media. Untuk itu, mahasiswa diajak memahami bahwa ketika jurnalistik bukan sekedar aturan tertulis, melainkan komitmen moral terhadap kebenaran dan investigasi profesi. Melalui pembelajaran pada pertemuan ketujuh ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami bagaimana etika dan hukum bekerja berpendampingan dalam praktik jurnalistik modern. Bahwa kebebasan pers bukan berarti kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang disertai rasa tanggung jawab sosial dan profesional. Mahasiswa juga diharapkan mampu menjadi calon jurnalis yang kritis dan berintegritas, yang tidak hanya cepat dalam memberitakan, tapi juga cermat dalam memverifikasi. Kelas ini menjadi bekal penting agar di masa depan dapat menjalankan proses dengan pengunjungan tinggi nilai kejujuran, akurasi, dan keberimbangan. Demikian laporan kegiatan perkuliahan teknik reportase dan investigasi berita dalam pertemuan ketujuh ini.
Terima kasih telah menyaksikan laporan Pekan Akademi News malam ini. Saya Ahmad Abuzar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.